Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para peserta kuliah Matematika Sains Data 1, kelas A dan kelas B untuk program studi Sains Data UPN Veteran Jawa Timur. Setelah kemarin saya membahas soal tentang fungsi, pada pagi hari ini saya akan memberikan latihan soal dan pembahasan untuk materi matriks dan invers matriks. Ini adalah beberapa soal yang pada pagi hari ini akan kita bahas. Di sini ada sebanyak 9 soal. Mulai dari soal yang pertama adalah menentukan nilai-nilai konstanta berdasarkan suatu persamaan dari dua buah matriks, sampai yang terakhir adalah menentukan nilai dari suatu sistem persamaan linear menggunakan aturan Cramer. Baik, langsung saya mulai saja untuk soal nomor 1. Pada soal ini kita mempunyai persamaan yang dituliskan dalam dua buah matriks yang berbeda. Yang pertama itu adalah yang di sisi kiri ini matriks yang isinya adalah konstanta A, B, C, dan D dengan persamaannya masing-masing seperti ini dapat kalian lihat sendiri. Dan pada sebelah kanan ada matriks juga, ukurannya sama, yaitu 2 kali 2, isinya 16, 2, 14, 12. Kemudian dari sini kita diminta untuk menentukan berapa nilai A, B, C, dan D yang sesuai berdasarkan informasi yang diberikan pada persamaan dua buah matriks ini. Nah, bagaimana cara menjawabnya? Untuk menjawabnya, pertama kita tulis informasi-informasi yang kita peroleh dari persamaan dua buah matriks ini. Informasi pertama yaitu kita dapat tulis bahwa A min B sama dengan 16. Dari sini maka kita peroleh nilai untuk B adalah sama dengan A dikurangi 16. Kemudian yang kedua, B plus C sama dengan 2. Kemudian C-nya akan bernilai sama dengan 2 min B. Lalu kemudian dengan mensubstitusikan B di sini dengan B yang kita peroleh pada persamaan sebelumnya, yaitu B sama dengan A min 16, maka kita akan peroleh hasil bahwa C itu akan bernilai sama dengan 18 min A. Kemudian untuk selanjutnya yaitu 3D ditambah C sama dengan 14. Di sini akan kita peroleh nilai D itu sama dengan 14 min C per 3. Kemudian dengan mensubstitusikan C menjadi sama dengan 18 min A, maka kita peroleh persamaan akhir untuk D ini adalah sama dengan A min 4 dibagi 3. Kemudian untuk yang persamaan keempat, kita punya bahwa 2A dikurangi 4D itu nilainya sama dengan 12. Kemudian dari sini kita substitusikan D-nya itu sama dengan A min 4 per 3. Maka persamaan 2A min 4D ini akan berubah menjadi 2A dikurangi 4 sama dengan 12. Akan menjadi seperti ini. Lalu kemudian
dengan melakukan serangkaian penyederhanaan, kita akan peroleh bahwa 2A ditambah 16 sama dengan 36. Di sini maka A nilainya itu adalah sama dengan 36 dikurangi 16 dibagi 2, sama dengan 10. Kemudian dari nilai A yang diperoleh ini, kita akan gunakan untuk mencari nilai B. Dari persamaan pertama, diketahui bahwa B itu sama dengan A-16, maka tinggal kita substitusikan, A-nya sama dengan 10, sehingga diperoleh hasil B sama dengan minus 6. Kemudian yang selanjutnya, dari nilai B yang kita peroleh, kita gunakan untuk menentukan nilai C. Di sini C adalah sama dengan 18 min A. Sama dengan 18 min 10. Sama dengan 8. Kemudian yang terakhir adalah kita menentukan nilai D. D di sini adalah A-4 per 3. Maka dengan substitusikan A sama dengan 10, kita peroleh hasil bahwa D itu adalah sama dengan 10 min 4 per 3. 6 per 3 sama dengan 2. Sehingga kesimpulannya adalah, jadi nilai A, B, C, dan D yang sesuai berdasarkan persamaan dua buah matriks yang kita miliki di awal itu adalah 10, minus 6, 8, dan 2. Ini adalah untuk soal nomor 1. Kemudian untuk soal nomor 2. Pada soal nomor 2 ini, kita diminta untuk menentukan nilai inverse dari matriks yang ukurannya adalah 3 kali 3. Seperti biasa, ketika kita akan menentukan inverse dari suatu matriks, maka kita buat matriks baru yang ukurannya berarti adalah 3 baris dan 6 kolom, di mana tambahan 3 kolomnya itu adalah untuk matriks identitas. Jadi, dari matriks A yang kita miliki di awal ini, maka kita peroleh nilai matriks AI-nya itu adalah sebagai berikut. Lalu kemudian kita setelah membentuk matriks AI ini, kita harus melakukan serangkaian operasi baris elementer untuk memindahkan agar nilai matriks identitasnya itu menjadi di sebelah kiri dari garis bantu yang saya buat ini. Kemudian di sebelah kanannya nanti matriksnya itu sebelah kanan garis bantu yang saya buat ini, matriksnya sudah tidak berbentuk identitas lagi, tapi isi-isinya nanti sudah berubah, dan isi-isi dari matriks yang awalnya adalah matriks identitas itu nantinya adalah matriks inverse awal ini. Nah, di sini operasi baris elementer yang pertama akan saya lakukan adalah membuat 0 untuk bilangan-bilangan di bawah ini, di bawah dari satu utama untuk baris ke-1. Nah, karena untuk di baris ke-1 ini telah kita peroleh satu utama dari awal, maka kita tidak perlu untuk melakukan operasi baris elementer untuk memperoleh satu utama pada baris ke-1. Nah, untuk membuat di bawah satu utama dari baris ke-1 itu bernilai 0, maka operasi baris elementer yang saya akan lakukan adalah B2 atau baris kedua dikurangi 2 kali baris pertama. Kemudian untuk membuat 0 pada baris ketiga di bawah satu utama baris pertama itu di sini 1, di sini 1. Maka untuk membuat 0,
untuk satu ini, angka 1 yang di bawah satu utama dari baris 1 ini adalah P3 dikurangi dengan P1. Hasil operasi baris elementer dengan dua aturan ini, hasilnya itu adalah sebagai berikut. Nah, di sini di bawah satu utama untuk baris 1 telah bernilai 0 semua. Maka selanjutnya adalah kita tinggal melakukan operasi baris elementer lagi untuk membuat, di sini sudah ada satu utama untuk baris ke-1. Kemudian untuk baris kedua juga kita telah memiliki satu utama juga. Maka tugas kita selanjutnya itu adalah membuat nilai di bawah satu utama untuk baris kedua itu, yaitu min 2 ini menjadi bernilai 0. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan mengurangkan baris ketiga dengan menambahkan nilai baris ketiga dengan 2 kali baris kedua. Hasil dari operasi baris elementer yang seperti ini itu adalah sebagai berikut. Nah, kita lihat bahwa di sini di bawah satu utama untuk baris kedua itu nilainya sudah bernilai 0. Kemudian kita selanjutnya tugasnya adalah membentuk satu utama untuk baris ketiga. Nah, karena di baris ketiga ini nilainya adalah min 1, maka agar diperoleh satu utama untuk baris ketiga itu adalah dengan cara mengalihkan baris ketiga dengan bilangan minus 1. Sehingga operasi baris elementer yang perlu kita lakukan adalah P3 dikali min 1. Dan hasil yang diperoleh itu adalah seperti ini. Nah, di sini kita lihat bahwa kita telah memperoleh satu utama untuk setiap barisnya. Baris ke-1, baris kedua, baris ketiga. Sehingga di sini kita sudah mulai memiliki pola untuk matrik identitas di sebelah kiri garis bantunya itu sudah mulai terlihat. Lalu langkah selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah membuat bilangan-bilangan di atas satu utama untuk satu utama pada baris kedua dan satu utama pada baris ketiga itu menjadi bernilai 0. Berarti kita harus menghilangkan bilangan min 3 dan 3 ini agar nilainya menjadi bernilai 0. Bagaimana caranya? Caranya adalah untuk menghilangkan 3 pada baris ke-1 adalah dengan cara baris ke-1 dikurangi 3 kali P3. Kemudian untuk membuat bilangan min 3 pada baris kedua menjadi bernilai 0, maka caranya adalah B2 ditambah 3 kali B3. Hasil yang diperoleh adalah seperti ini. Kita lihat bahwa di atas satu utama untuk pada baris ketiga itu sudah bernilai 0. Dan terakhir, satu langkah lagi yang harus kita lakukan itu adalah membuat 0 bilangan di atas satu utama untuk baris kedua, yaitu di sini adalah bilangannya nilainya adalah sama dengan 2. Maka operasi baris elementer yang harus kita lakukan itu adalah B1 dikurangi 2B2. Sehingga hasil yang akan kita peroleh itu menjadi di sebelah kiri garis bantu, semua entry-entry-nya itu sudah bernilai matrik identitas. Untuk yang di bagian sebelah kanannya ini, nilainya kan sudah berubah, sudah bukan lagi matrik identitas. Nah, nilai yang sebelah kanan dari garis bantu inilah yang disebut sebagai, jadi kesimpulan yang kita dapatkan adalah nilai A inverse itu sama dengan matriks ini. Yaitu A inverse untuk A itu adalah nilainya ini min 40, 13, 5, min 2, kemudian 9, min 3, min 1. Nah, inilah nilai inverse, nilai seperti ini, 1, 21, 250, 338. Nah, itu untuk cara agar kita mendapatkan inverse dari suatu matriks. Nah, kemudian di sini
kita diminta untuk menyelesaikan SPL yang terdiri dari 3 persamaan dan 3 variabel dengan menggunakan metode matriks yang diperbesar. Metode matriks diperbesar itu dapat kita gunakan ketika jumlah persamaan dan jumlah variabel yang digunakan dalam persamaan tersebut itu adalah sama. Nah, karena di sini juga berlaku hal tersebut, yaitu jumlah aturan, maka metode matriks diperbesar dapat kita gunakan pada persamaan ini. Nah, besar, pertama kita perlu menuliskan nilai-nilai dari variabel nilai di bagian sebelah kiri, kemudian hasil dari masing-masing persamaan kita tulis di sebelah kanan, dan untuk membatasinya saya berikan di sini garis putus-putus. Jadi di sebelah kiri garis pembatas ini yang garis itu adalah nilai-nilai koefisien dari persamaan yang ini. Di sini 2x, berarti di sini 2, di sini hanya x, berarti 1, di sini 3x, di sini 3, dan seterusnya. Nah, dari solusi SPL-nya berarti kita perlu melakukan serangkaian operasi baris elementer sehingga matriks yang ada di sebelah kiri garis atas. Nah, nanti seiring matriks ini berubah menjadi matriks di sini juga akan berubah. Nah, ketika di sini sudah matriks identitas, nilai-nilai di sinilah yang kemudian akan menjadi solusi dari SPL yang membuat ini menjadi matriks identitas. Yang perlu kita ingat itu adalah bahwa untuk matriks identitas berarti baris ke-1 kolom 1, kemudian B22 baris kedua kolom nilai baris kedua kolom 2 nilai 1. Nah, karena di sini ada yang pada kolom 1-nya ada yang bernilai 1, agar pekerjaan yang kita lakukan menjadi lebih ringkas, maka operasi baris elementer pertama yang kita lakukan itu adalah menukar. Tujuan penukaran ini itu adalah agar pada baris ke-1 kolom 1 itu nilainya sudah menjadi 1 atau identitas. Sehingga nanti ke depan langkah yang perlu kita kerjakan tidak menjadi terlalu tukarkan B1 dengan B2. Hasil pertukarannya itu adalah sebagai berikut. Nah, setelah dipertukarkan, baru kita melakukan operasi baris elementer seperti biasanya, yaitu membuat bilangan di bawah 1 utama untuk baris ke-1 menjadi bernilai. Bagaimana caranya? Caranya itu adalah berarti untuk yang baris kedua berarti dikurangi dengan 2 kali baris ke-1. Kemudian untuk yang baris ketiga berarti B3 dikurangi 3 kali B1. Sehingga hasilnya menjadi seperti ini. Kita lihat di bawah 1 utama telah membuat atau menciptakan 1 utama untuk baris kedua. Di sini calon 1 utama itu adalah berarti pada baris 2 kolom 2. Di sini nilainya masih min 2. Agar nilainya berubah menjadi 1, maka dibagi minus 2. Hasilnya adalah ini. Kemudian kita nolkan bilangan min 5 ini di bawah 1 utama untuk baris 2. Caranya berarti B5, B2. Hasilnya menjadi seperti ini. Nah, kemudian selanjutnya 3, di mana di sini nilainya min 9, maka agar menjadi bernilai 1, operasi baris yang kita lakukan adalah B3 dibagi minus 9. Hasilnya yaitu seperti ini. Barisnya kita peroleh, berarti prosedur selanjutnya adalah mengenolkan bilangan-bilangan 3. Pertama, kita akan mengenolkan bilangan di atas 1 utama untuk baris ketiga. Yaitu itu adalah berarti agar min 3 dan min 4 ini menjadi bernilai 0, caranya adalah B1 ditambah B2 ditambah 4 B3. Hasilnya adalah seperti ini. Kemudian yaitu bilangan di atas 1 utama untuk baris kedua. Itu nilainya adalah bilangan 2. Agar 2 ini menjadi bernilai 0, maka caranya adalah B1. Nah, di sini hasilnya sudah 0 semua untuk yang di sebelah kiri garis putus-putus yang tadi saya. Itu adalah nilai solusi untuk SPL yang kita miliki. Jadi dari sini kita peroleh nilai-nilai X, Y, Z untuk SPL yang kita miliki di awal itu adalah X dengan 4 dan Z sama dengan 1. Ya, seperti ini. X sama dengan 3. Next, kita lanjut ke soal
pada nomor 4. Nah, di sini kita diminta untuk menyelesaikan SPL dengan menggunakan metode Gauss-Jordan. Untuk mengingat kembali bahwa metode Gauss-Jordan itu, metode Gauss atau metode Gauss-Jordan, jumlah persamaan dan jumlah variabel dalam SPL itu tidak sama. Nah, di sini kita miliki jumlah variabelnya adalah 4, yaitu mulai dari I1 sampai I3. Maka untuk menyelesaikan SPL ini kita tidak dapat menggunakan metode matriks yang diperbesar, tapi di sini saya akan coba untuk menggunakan metode Gauss-Jordan untuk memperoleh nilai-nilai X1, X2 sampai X4. Cara pertama yang diperbesar yaitu membuat matriks yang isinya itu dari setiap persamaan yang di dalam SPL yang kita pilih. Nah, kemudian dari sini, maka yang pertama adalah tugas kita adalah membentuk satu utama untuk baris pertama. Kita lakukan OBE agar nilai min1 ini berubah menjadi 1. Maka baris ke-1 dengan min1. Oh, maaf, maksudnya dengan dikali B1 kali min1. Hasilnya adalah menjadi seperti ini. Nah, kemudian setelah kita peroleh satu utamanya, kita buat menjadi nilai 0, yaitu 3 dan 2 menjadi nilai 0, maka untuk mengenalkan tim 3B1, kemudian B3 dikurangi 2B1. Di bawah satu utama sudah bernilai 0, membuat satu utama itu adalah nilainya. Caranya adalah dengan cara membagi B2. Hasilnya adalah untuk baris kedua kita telah memperoleh 5, maka kita perlu membuat nilai di bawah satu utama. Maka caranya adalah B3 dikurangi B1. Nah, seperti ini. Kemudian tentukan satu utama pada baris ketiga. Kita diminta untuk mengubah min3 agar nilainya menjadi 1. Maka OBE-nya adalah dengan cara membagi B3 dengan min3. Hasilnya menjadi seperti ini. Nah, setelah masing-masing baris kita miliki satu utamanya, maka yang selanjutnya adalah kita perlu mengenolkan nilai-nilai di atas satu utama. Yaitu nilai 1, dan di sini juga ada min1 ya. Itu yang perlu kita nolkan. Nah, bagaimana caranya? Pertama, untuk mengenolkan yang di atas satu utama baris ketiga, yaitu 1 dan 1 ini kita nolkan dengan cara B1 dikurang B3 dan B2 ditambah B3. Nah, di sini di atas satu utama untuk baris ketiga telah nilai 0, dan yang terakhir adalah mengenolkan di atas satu utama untuk baris kedua. Caranya bagaimana? Caranya adalah B1 ditambah B2. Nah, di sini telah kita peroleh satu utama untuk masing-masing baris, dan di atas satu utama, di atas dan di bawah satu utamanya sudah bernilai 0, maka prosedur OBE untuk eliminasi Gauss-Jordan telah selesai dan telah berhenti sampai di sini. Sekarang tugas kita tinggal mencari nilai-nilai untuk X1 sampai X4. Nah, dari sini perhatikan di baris ketiga. Untuk di baris ketiga berarti yang bernilai 1 ini adalah X3. X3 sama dengan 1 dikurangi X4 sama dengan 0. Berarti di sini kita peroleh X3 itu sama dengan X4. Nah, ini dari baris ketiga. Kemudian dapat ambil kesimpulan bahwa nilai X2
ditambah X4 itu sama dengan 0. Maka akibatnya adalah X2 itu sama dengan minus X4. Kemudian dari baris pertama, kita peroleh bahwa X1 dikurangi X4 sama dengan 0. Maka X1 sama dengan X4. Nah, kalau kita temukan bentuk seperti ini, maka solusi SPL dari yang diberikan pada soal ini adalah majemuk solusinya. Jadi bukan solusi tunggal, artinya solusi yang kita miliki itu lebih dari satu. Nah, bagaimana cara menentukan solusi nilai-nilai untuk X1 sampai X4? Maka kita tidak bisa, yang jelas kita tidak bisa mencari nilai eksaknya berapa. Misal langsung kita tembak X1-nya nilainya juga sama dengan 5, X2 sama dengan 5 juga. Tapi kita yang bisa kita lakukan adalah memisalkan. Jadi contohnya di sini saya misalkan X-nya X4 nilainya itu sama dengan S. Maka dari sini kita akan peroleh bahwa X2 itu X1 sama dengan X4. Maka sama dengan X1 nilainya juga sama dengan S. Kemudian di sini X2 sama dengan minus X4. Maka X2 sama dengan min S. Nah, yang ketiga yaitu X3. Di sini X3 sama dengan X4. Maka nilai X3 itu sama dengan S. Jadi, himpunan penyelesaian untuk SPL yang kita miliki pada soal nomor 4 ini adalah S min S, S lagi, dan S lagi. Himpunan penyelesaiannya kira-kira seperti ini. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 5. Soal nomor 5, saya akan memberikan penjelasan atau contoh kepada kalian bagaimana menentukan solusi SPL menggunakan metode matrix inverse. Ya, metode matrix inverse ini caranya sebenarnya lebih ringkas daripada metode-metode lain. Jadi, untuk menentukan solusi SPL dengan metode inverse, maka kita perlu menentukan terlebih dahulu matriks A, X, dan matriks B. Nah, matriks A itu kan adalah nilainya itu koefisien-koefisien dari variabel pada setiap persamaan di SPL tersebut. Maka nilainya itu adalah koefisien-koefisien dari ini. X1 sampai X3 pada pertemuan 1, X1 sampai X3 pada pertemuan 2, dan X1 sampai X3 pada pertemuan ketiga. Oleh karena itu, maka matriks A-nya itu bentuknya adalah seperti ini. Kemudian untuk matriks X-nya itu isinya adalah variabel-variabel X yang ada pada pertemuan tersebut. Karena di sini variabel X-nya ada 3, yaitu X1, X2, X3, maka nilai matriks X-nya ini adalah 3 baris 1 kolom, yaitu X1, X2, X3. Dan matriks B itu apa? Matriks B itu adalah matriks yang isinya adalah solusi-solusi untuk setiap persamaan pada SPL yang kita miliki. Ini 3, min 1, dan 4. Nah, setelah kita menentukan matriks A, X, dan B-nya itu, maka selanjutnya adalah tentukan nilai A inverse. Nah, dengan menggunakan metode yang sama seperti pada contoh nomor 2, kita peroleh hasil bahwa nilai untuk A inverse-nya itu adalah seperti ini. 8, 9, 11, 1, 1, 1, 5, 6, 7. Ini adalah nilai inverse untuk matriks A yang ini. Nah, kemudian setelah kita tentukan nilai A inverse-nya, maka yang terakhir kita tinggal menentukan nilai X-nya ini, menentukan berapa X1, berapa X2, dan berapa X3. Caranya seperti apa? Caranya adalah
X itu sama dengan A inverse dikali B. Maka di sini X-nya itu akan bernilai sama dengan ini tadi, yang ini, nilai ini akan bernilai dikali dengan matriks B ini. Hasilnya adalah ini, 3 min 1, 4. Jadi perkalian dari matriks A inverse dengan matriks B ini, perkalian matriks entry-nya itu menghasilkan nilai 3 min 1, 4. Ini artinya apa? Artinya adalah bahwa nilai X1 untuk persamaan di atas itu adalah sama dengan 3. Kemudian nilai X2-nya sama dengan min 1. Dan yang terakhir, nilai X3-nya sama dengan 4. Nah, kira-kira seperti ini. Ya, kita lanjut lagi. Untuk soal nomor 6. Pada nomor 6 ini, kita diminta untuk menentukan determinan dari matriks yang ukurannya adalah 4 kali 4. Nah, kalau ukurannya itu adalah 3 kali 3, atau kita dapat menggunakan metode seharus. Atau misal 2 kali 2 itu lebih mudah. Seperti untuk menentukan determinan tinggal AD min BC. Tapi untuk matriks yang ukurannya lebih dari 3 kali 3, dalam hal ini contohnya adalah yang ukurannya 4 kali 4, untuk menentukan nilai determinannya itu akan kurang efisien jika kita menggunakan metode-metode seperti metode minor cofaktor atau dengan menggunakan metode seharus ya. Nah, di sini cara yang paling efisien untuk menentukan determinan dari matriks yang ukurannya besar di atas 3 kali 3 itu adalah dengan cara membawa matriks ini menjadi bentuk matriks segitiga atas atau segitiga bawah. Setelah kita peroleh bentuk matriks segitiga atas atau segitiga bawahnya, maka kita tinggal untuk menentukan determinannya itu adalah tinggal menentukan dengan cara menentukan nilai-nilai perkalian untuk masing-masing diagonal, nilai dari diagonal utamanya. Nah, di sini saya akan memberikan panduan kepada kalian bagaimana cara untuk membuat matriks ini menjadi matriks segitiga atas atau matriks segitiga bawah. Kadang yang menjadi pertanyaan itu adalah ketika kita menemukan bentuk ini dan kita akan membawanya menjadi bentuk matriks segitiga, yang menjadi pertanyaan adalah apakah akan dibawa ke matriks segitiga atas atau segitiga bawah. Nah, untuk menentukan sebaiknya dibawa ke segitiga atas atau segitiga bawah, ya kita lihat dulu bentuk matriks awalnya seperti apa. Nah, di sini kalau di atas diagonal utamanya itu banyak yang bernilai 0, maka sebaiknya kita buat matriks itu menjadi bentuk matriks segitiga bawah. Artinya kita bawa nilai-nilai di atas diagonal utamanya itu menjadi bernilai 0 semuanya. Ketika di atas diagonal utamanya itu sudah cukup banyak yang bernilai 0, maka itu akan mempersingkat waktu pengerjaan kita. Contohnya di sini. Di sini kita, kalau kita perhatikan, ini kan diagonal utamanya ya. Diagonal utamanya itu adalah ini. Yang kita perlu highlight itu adalah ini. Sebentar, saya lagi. Nah, ini. Diagonal utamanya ini. Nah, di atas diagonal utama itu ternyata terdapat 2 entry yang nilainya 0, yaitu A14, A14 dan A24. Sedangkan di bawah diagonal utamanya itu tidak ada entry yang nilainya 0. Maka ketika kita menemukan bentuknya seperti ini, sebaiknya kita bawa matriks ini menjadi matriks segitiga bawah. Artinya kita perlu melakukan serangkaian operasi baris untuk membuat nilai di atas diagonal utamanya itu menjadi bernilai 0. Nah, kemudian kapan kita gunakan bentuk menjadi matriks segitiga atas? Ya berarti saat kasusnya itu kebalikan dari yang tadi telah saya jelaskan, yaitu
saat di bawah diagonal utamanya itu banyak yang bernilai 0 daripada yang di atas diagonal utama. Jika seperti itu, maka sebaiknya kita buat menjadi bentuk matriks segitiga atas. Nah, bagaimana cara membentuk menjadi matriks segitiga? Caranya adalah dengan melakukan operasi baris elementer. Tapi yang perlu kita ingat adalah pada pembentukan matriks segitiga atas dan segitiga bawah menjadi bentuk OBE ini, kita tidak boleh apa istilahnya, tidak boleh melakukan, maksudnya bukan tidak boleh, tapi tidak usah membuat diagonal utamanya itu menjadi bernilai 1. Tapi kita cukup membuat di atas diagonal utama atau di bawah diagonal utamanya, tergantung situasi, mau segitiga atas atau segitiga bawah, itu menjadi bernilai 0. Di sini contohnya adalah untuk matriks A 4x4 pada nomor 6 ini, saya akan membuatnya menjadi bentuk, kita akan buat menjadi matriks segitiga bawah. Nah, berarti matriks awalnya kita punya ini ya. Kita punya matriks A ini. Maka untuk membuatnya menjadi matriks segitiga bawah, kita yang pertama harus lakukan adalah mengenolkan di atas ini, di atas bilangan 2 ini. Ya, mengenolkannya itu per kolom ya. Nah, saya mulainya dari kolom keempat. Berarti yang harus kita nolkan adalah ini. Karena ini sudah bernilai 0, maka yang perlu kita nolkan hanya satu bilangan ini, yaitu bilangan 1. Langkahnya adalah dengan cara mengurangkan B3, nilai 1 itu kan ada di baris ketiga, dengan setengah kali B4. Karena B3-nya 1, B4-nya 2, maka agar 1 ini jadi 0, maka dikurangkan dengan setengah kali 2. Hasilnya adalah seperti ini. Nah, ini salah. Hasilnya adalah seperti ini. Kita lihat di sini, untuk kolom 4, di atas diagonal utamanya, semuanya sudah bernilai 0. Nah, kemudian kita tinggal mengenolkan untuk yang di atas kolom ketiga, yaitu di sini adalah ada bilangan 1 dan ada bilangan 2. Caranya ya berarti untuk yang baris ke-1 adalah B1 plus B3, kemudian untuk yang baris kedua adalah B2 plus 2B3. Hasilnya adalah seperti ini. Di sini sudah di atas diagonal utama untuk kolom keempat, dan untuk kolom ketiga itu sudah bernilai untuk yang di atas diagonal ke berapa ini? Kedua, ya, yaitu bilangan 5. Bagaimana caranya? Caranya adalah baris ke-1 kita kurangkan dengan setengah baris kedua. Nah, di sini kita peroleh hasilnya adalah seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, di atas diagonal utama nilainya itu sudah 0 semua ya. Sudah 0 semua di sini kita lihat. Nah, lalu kemudian untuk menentukan determinannya itu kita tinggal melakukan perkalian dari nilai-nilai pada diagonal utamanya. Yaitu adalah setengah 10 min 1, 2. Berarti determinan untuk A itu sama dengan setengah kali 10 kali min 1 kali 2. Hasilnya adalah min 10. Kira-kira seperti ini.
Ini kalau kita coba bentuknya ke dalam matriks segitiga bawah. Lalu kemudian pada nomor ke-7 kali ini, kita lihat untuk B itu ukurannya 4 kali 4, kita diminta menentukan determinannya. Tapi baik di atas atau di bawah diagonal utamanya itu tidak ada yang bernilai 0. Maka kalau seperti ini ya tergantung selera kita, mau kita bentuk segitiga bawah atau mau kita bentuk ke segitiga atas. Tapi karena pada nomor 6 ini saya sudah memberikan contoh ketika kita dibawa ke bentuk segitiga bawah, maka di sini saya akan untuk yang nomor 6 ini saya akan gunakan untuk bentuknya adalah segitiga atas. Nah, di sini kita akan melakukannya menggunakan OBE untuk mengubah bentuk matriks B menjadi matriks segitiga atas. Pertama, kita punya matriksnya adalah bentuknya seperti ini. Maka OBE yang kita lakukan yang pertama itu adalah baris 2 kita kurangkan dengan 3/2 baris ke-1. Kemudian baris ketiga kita kurangkan dengan setengah B1. Dan baris keempat tinggal langsung kita kurangkan dengan B1 karena nilainya sudah sama di sini. 2, nilai awalnya 2. Mau dinolkan ya tinggal dikurangkan. 2 kurang 2 sama dengan 0. Hasilnya adalah seperti ini. Nah, di sini kan kalau kita perhatikan di bawah diagonal utama untuk baris 1 itu sudah nilai 0 semua. Nah, kemudian operasi baris elementer untuk tahap kedua itu adalah mengenolkan bilangan di bawah diagonal utama untuk baris kedua, itu di sini harus kita nolkan. Caranya seperti apa untuk mengenolkan yang elemen yang 5/2 ini adalah dengan cara baris ketiga ditambah 5/7 baris kedua. Kemudian untuk mengenolkan bilangan yang kedua itu caranya adalah baris 4 dikurangi 4/7 baris 2. Hasilnya adalah seperti ini. Nah, kita sudah peroleh bahwa di bawah itu nilainya sudah 0 semua. Dan ternyata di sini masih ada satu lagi yang harus kita lakukan, yaitu untuk mengenolkan di bawah diagonal utama pada baris ketiga, yaitu di sini adalah bilangan -1. Nah, caranya seperti apa? Caranya adalah 4 dengan 1/3 kali B3. Hingga diperoleh hasil akhirnya itu adalah menjadi seperti ini. Nah, karena di bawah diagonal utamanya sudah bernilai 0, maka kita telah memperoleh bentuk matriks segitiga atas. Sehingga operasi baris elementer kita cukupkan sampai di sini. Tinggal yang selanjutnya kita menentukan nilai determinan dari matriks B-nya adalah dengan cara mengalihkan nilai-nilai pada -7/2 dikali 3 dikali 1/3. Hasilnya sama dengan -7. Jadi determinan untuk matriks A. Kemudian kita masuk ke contoh soal nomor 8. Di contoh soal nomor 8 ini
saya akan memberikan contoh kepada kalian untuk menghitung minor dan kofaktor. Di sini saya berikan contohnya adalah minor dan kofaktor untuk entry A11. Minor untuk entry A11 itu adalah berarti determinan dari matriks awal ini, matriks C, tapi nilai baris 1 dan baris ke-1 dan baris kolom ke-1-nya itu dihilangkan. Maksudnya dihilangkan itu berarti seperti ini. Kita punya matriks C-nya awalnya bentuknya adalah begini. Kita coret. Nilai baris ke-1 kita coret. Kemudian nilai kolom ke-1-nya juga kita coret. Nah, kita coret di sini. Nah, setelah baris ke-1 dan kolom ke-1 dicoret, maka kita hanya tinggal punya 4 entry. 2, 3, 4, 9. Kemudian kita tentukan determinan dari ini, dari matriks ini yang kita peroleh dengan coret baris 1 dan kolom 1. Determinannya itu adalah sama dengan 2 kali 9 dikurangi 4 kali 3. Hasilnya adalah sama dengan 6. Nah, kemudian selanjutnya kita tentukan kofaktornya. Kofaktor untuk entry A11 atau kita simbolkan dengan C11 kofaktornya. Kofaktornya I plus J. Di sini karena A11 berarti I-nya itu 1, J-nya 1. Berarti min 1 pangkat 1 plus 1 atau sama dengan min 1 pangkat 2 dikali M 11. Nah, tadi kita peroleh M11-nya itu kan sama dengan 6. Maka C11 sama dengan 6. Nah, di sini saya akan tambahkan lagi. Untuk misalkan kita diminta untuk menentukan minor dan kofaktor untuk entry 2A23. Berarti untuk menentukan itu berarti kita diminta untuk menentukan determinan dari matriks C ini, tapi yang entry baris kedua dan kolom ketiganya itu sudah dihilangkan. Baris kedua dan kolom ketiganya dihilangkan. Nah, seperti ini. Kita hilangkan. Berarti kita tinggal punya matriks baru yang ukurannya adalah 2 kali 2. Kita diminta untuk menentukan determinannya. M23 itu berarti sama dengan determinan dari ini 1114. Hasilnya adalah 3. Apa C23-nya itu berarti min 1 pangkat I plus J. Di sini min 1 pangkat 5 dikali M23. M23-nya itu tadi kita peroleh 3. Berarti min 1 kali 3. Hasilnya adalah min 3. Seperti ini. Nah, kemudian kita masuk ke nomor yang terakhir, yaitu nomor 9. Kita diminta menyelesaikan SPL dengan menggunakan aturan Cramer. Ingat, pada aturan Cramer itu hanya dapat berlaku jika nilai inverse dari matriks A itu ada. Jadi, untuk menentukan solusi SPL menggunakan aturan Cramer, langkah awalnya itu adalah kita bentuk dua matriks, yaitu matriks A dan B. Matriks A itu adalah isinya koefisien-koefisien dari variabel yang ada dalam SPL, kemudian B-nya itu adalah isinya solusi-solusi dari hasil dari persamaan kita punya sama dengan ini 3 min 3 sampai min 1 min 1 1 1. Nah, kemudian untuk matriks B-nya itu adalah seperti ini. Nah, kita punya matriks B-nya itu seperti ini. Kemudian dengan menggunakan metode yang sama seperti pada nomor 2, kita peroleh hasil bahwa ternyata matriks A ini punya inverse. Dengan inverse untuk matriks A-nya itu adalah, maksudnya determinan, inverse ya, tapi determinan. Dengan menggunakan metode Sarus, kita peroleh ternyata determinannya A-nya itu adalah sama dengan 6. Nah, karena tidak sama dengan 0, maka kita dapat menggunakan aturan Cramer. Nah, setelah kita tahu determinannya berapa, maka
Yang pertama adalah kita bentuk matriks A1, A2, dan A3. Matriks A1 itu apa? Matriks A1 itu adalah matriks A, matriks satunya yaitu ini, itu diganti dengan matriks B. Lalu kemudian untuk matriks A2 itu adalah 2-1, 2 itu diganti dengan matriks B. Lalu untuk A3 itu adalah matriks A yang entry pada kolom ketiganya, yaitu ini 1, 1, 1 diganti dengan matriks B. Itu A2 dan A3 itu bentuknya adalah seperti ini. Nah, lalu kemudian kita tentukan determinan untuk masing-masing A1, A2, dan A3. Di sini diperoleh determinan A, determinan A1 maksudnya. Determinan A2-nya kita peroleh sama dengan 18. Dan yang terakhir itu sama dengan 15. Maka untuk menentukan nilai X1, X2, X3 itu sudah dapat kita lakukan. Yaitu untuk X1, determinan A1 dibagi dengan determinan A. Hasilnya. Kemudian untuk X2 itu adalah determinan A2 dibagi determinan A. Hasilnya 3. Nah, yang terakhir untuk X3 hasilnya 5/2. Nah, kira-kira seperti ini untuk pembahasan soal dari nomor 1 sampai 9 tentang matriks. Ya, karena nomor terakhir sudah selesai, maka pembahasan pada kali ini saya cukupkan sampai sekian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.